يا من شق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwani fiddin, Bapak dan Ibu jamaah Majelis Ta'lim Cahaya Hati yang kami hormati, rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk sama-sama menuntut ilmu, untuk sama-sama menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya iman itu perlu untuk selalu diintrospeksi. Karena yang namanya iman itu selalu terus untuk kita lihat. Karena para ulama mereka mengatakan al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bisa naik dan iman itu juga bisa turun. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Iman itu naik tatkala seorang yang beriman taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman seorang mukmin itu naik ketika dia duduk di majelis ilmu. Iman seorang mukmin itu naik ketika dia mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di awal surat Al-Anfal ayat kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang apabila Allah disebut di samping mereka, ketika mereka mendengar kalimat Allah, ketika mereka membaca kalimat Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang yang beriman itu adalah mereka-mereka yang apabila ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka,
apabila mereka membaca ayat-ayat Allah, apabila mereka mentadabburi ayat-ayat Allah, mereka mendengar murattal, mereka mendengar ayat-ayat Allah, zadathum imana, iman mereka naik. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Ini surat Al-Anfal ayat yang kedua, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita secara tersirat. Allah memerintahkan kepada kita untuk kita selalu mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an agar iman kita naik. Karena Allah mengatakan, fala ta'lamu nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di mana dia mati, dan tidak ada satu jiwa pun bagaimana dia mati. Kita nggak tahu kematian kita ini seperti apa. Kita pun juga tidak tahu di mana kita akan mati. Makanya Allah selalu mewanti-wanti, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita dengar hampir setiap Jumat, minimal kita dengar setiap Jumat. Itu pun kalau enggak ngantuk. Kadang kita kekhusyuan kalau Jumatan sampai dengarnya assalamualaikum, meleknya ketika aqimus shalah, baru melek lagi. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, jangan sekali-kali kamu mati, jangan sekali-kali kamu meninggalkan dunia ini kecuali kalian benar-benar muslim, kecuali benar-benar mukmin, kecuali benar-benar membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita harapkan, kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita mengharapkan ketika kita mati membawa iman yang sedang naik, bukan membawa iman yang sedang turun drastis seperti orang yang terjun bebas, wal a'yadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita semua di atas Islam, dan semoga Allah mewafatkan kita semua juga di atas Islam. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, ada ibunya nih? Ada ibunya? Ada. Jadi kalau saya bilang Bapak dan Ibu, pas saat ini. Bapak dan Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-55. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah mengatakan, wa dzakir, berilah nasihat, berilah wejangan, berilah petuah, berilah wasiat. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu memberikan kepada orang lain nasihat? Kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu memberikan wejangan kepada orang lain? Karena Allah mengatakan fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena sesungguhnya nasihat itu, karena sesungguhnya petuah itu, karena sesungguhnya wejangan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Kita sama-sama sadar, semangat kita untuk datang kajian malam Jumat ini kadang tinggi. 7:30 sudah sampai sini pernah. Tapi mau berangkat kegandol sama TV ya pernah. Pak mangkat kok res-resan, gerimis ke. Penak ning omah dileleng. Dolanan HP. Pisan-pisan lah malam Jumat ora teko ora apa-apa. Kadang iman kita naik, kadang juga tidak menutup kemungkinan semangat kita juga turun. Maka ketika semangat turun ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya nasihat dari saudaramu,
Sesungguhnya nasihat dari kerabatmu itu bermanfaat untuk orang-orang beriman, agar ketika sedang down, agar ketika sedang futur, agar ketika semangat itu sedang jatuh, kembali lagi pada posisinya. Semangatnya kembali lagi untuk duduk di majelis ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat benci kepada orang-orang yang ketika dinasehati dia mengatakan, sudahlah kamu anak kemarin sore nggak usah nasehati saya, sudahlah urus aja urusan dirimu sendiri, nggak usah ngurusi orang lain. Ucapan seperti ini bapak dan ibu yang saya cintai karena Allah merupakan ucapan yang sangat dibenci oleh Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, abghadun nasi ilallah, manusia yang paling Allah benci, Allah nggak suka kepada orang ini. Bahkan Allah kategorikan, Rasulullah kategorikan orang seperti ini adalah manusia yang paling Allah benci. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang ketika saudaranya memberikan nasihat kepadanya, mas, mbok ojo koyo kuwi mas, ora apik. Islam tidak boleh melarang seperti ini. Dia mengatakan, wis lah, wis nembe ngaji wingi sore, pak ngandani, urus saja dirimu sendiri, nggak usah urus orang lain. Sing pak melbu neraka, naudzubillah min dzalik. Banyak orang-orang mungkin yang seperti ini ucapannya karena kesombongannya. Kalaupun saya masuk neraka, saya yang masuk neraka sendiri, saya yang merasakan, sudah nggak usah ngurusi kehidupan orang lain. Maka orang-orang yang seperti ini, kata Rasulullah, abghadun nasi ilallah, manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sangat murka kepada orang-orang yang diberikan nasihat yang sebenarnya nasihat itu merupakan bukti cinta seorang kepada saudaranya agar tetap lurus di jalan Allah, tapi ternyata dia malah menolak nasihat tersebut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan orang-orang seperti itu orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah atau Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Umar ibn al-Khattab khalifah yang keberapa? 3 apa 4? Umar ibn al-Khattab khalifah 3 apa 4? 2. Nggak apa-apa biar nggak ngantuk lah. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah khalifah yang kedua. Yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua Umar ibn al-Khattab. Yang ketiga Utsman ibn Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, la khaira fi qaumin laisu binasihin. Tidak ada kebaikan sedikit pun pada sekelompok manusia. Tidak ada kebaikan sedikit pun pada sekelompok manusia laisu binasihin, yang mereka orang-orang yang tidak suka memberikan nasihat kepada orang lain. Wala khaira fi qaumin la yuhibbunan nasihin, dan juga tidak ada kebaikan bagi mereka sekelompok manusia yang tidak suka dinasehati. Tidak ada kebaikan bagi manusia yang tidak suka menasehati, dan tidak ada kebaikan bagi manusia yang tidak suka dinasehati oleh orang lain. Memang Bapak dan Ibu yang saya cintai karena Allah, ada adab-adab ketika nasihat. Adab terpenting ketika kita ingin menasehati orang lain adalah ketika sendirian. Jangan di hadapan orang lain. Karena Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, kalau ada orang yang menasehati saya di hadapan orang lain, ini bukan bukti cinta, tapi intinya dia ingin merendahkan saya di hadapan banyak orang. Maka tidak salah ketika kita tidak menerima nasihat orang lain ketika disampaikan di banyak manusia atau di depan khalayak umum, karena memang ciri nasihat itu adalah mengajak orang yang salah agar kembali, bukan mempermalukan orang yang salah di hadapan manusia.
Ada sebuah riwayat, wallahu ta'ala alam, tentang kesahihannya. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, suatu ketika beliau melewati sebuah majlis ilmu milik seorang ulama yang sezaman dengan beliau. Ketika beliau, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, lewat dengan karib kerabatnya, temannya yang sesama ulama, sedang ngisi pengajian, jamaahnya kepanasan. Gurunya kena ayub-ayuban, adem. Kemudian malamnya Imam Ahmad rahimahullah mengetuk pintu kerabatnya itu, mengetuk pintu temannya tersebut. Malam-malam ketika sudah sepi, dia dodok rumahnya, dia ketok rumahnya. Siapa? Ahmad bin Hambal. Oh, Masya Allah, Imam Ahmad, ada apa gerangan engkau datang malam-malam seperti ini? Saya ingin menyampaikan suatu hal yang menurut saya kurang tepat. Apa itu, wahai Imam? Saya tadi melihat majelismu, jamaahmu, murid-muridmu, mereka kepanasan dan engkau tidak kepanasan. Dan ini saya melihat kurang tepat. Ini nasihat yang ingin kami sampaikan atau yang ingin saya sampaikan. Diterima oleh jenengan, monggo, nggak diterima juga tidak apa-apa. Cukup sekian, saya mau pulang. Lihat bagaimana adab Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menasehati temannya yang menurut Imam Ahmad kurang tepat di malam hari. Tidak ada orang yang tahu. Kalau kita sekarang, kalau ada WhatsApp, japrilah. Jangan di hadapan umum, di tengah-tengah grup. Kita kadang seneng sekali kalau ada orang salah, langsung dibully habis-habisan di grup. Pernah kita ngelihat seorang saudara kita mungkin tidak sengaja ngirim, atau mungkin anaknya yang ngirim, kemudian waduh sudah dibully habis-habisan. Akhirnya dia orang, afwan saya izin keluar dari grup. Pernahkah kita japri orang itu? Pak, maaf, yang Anda kirim ini kurang tepat. Rasulullah bersabda seperti ini, ngapunten. Kalau memang sengaja jenengan yang ngirim, ini ada larangan yang tidak boleh. Tapi kadang kita, Masya Allah, ingin mungkin, na'udzubillahi min dzalik, dilihat oleh banyak orang, disampaikan hadis, kemudian dibully habis-habisan, akhirnya orangnya malu sendiri. Padahal mungkin di grup itu isinya kajian-kajian Islam banyak. Akhirnya kita tidak secara tidak langsung menghalangi dia mendapatkan yang terbaik. Secara tidak langsung kita menghalangi dia untuk mendapatkan kajian-kajian Islam. Akhirnya dia keluar dari grup karena ulah kita mungkin yang kurang tepat. Memang intinya baik memberikan nasihat, tapi perlu cara adab untuk menasehati. Kalau mungkin di WhatsApp, japrilah minimal, jangan lewat wapri atau di grup seperti itu. Bapak dan Ibu yang kami hormati dan kami muliakan serta kami cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini, sebagaimana yang sudah tertulis di pamflet kajian, tema kita malam hari ini adalah 3 nasihat para ulama. Seorang ulama yang bernama Abdullah ibnu Aun, beliau pernah menceritakan, dahulu para ulama ketika mereka bertemu, mereka saling menasehati dengan 3 nasihat ini. Dan dahulu para ulama ketika mereka berpisah dan tidak lama atau lama tidak bertemu, ketika mereka lama tidak bertemu, mereka saling kirim surat untuk menasehati 3 nasihat ini. Jadi dahulu para ulama kalau ketemu, mereka selalu memberikan nasihat tentang masalah ini. Dan ketika mereka lama untuk tidak bertemu, mereka kirim surat dan isi suratnya tidak jauh dari 3 nasihat ini. Nah, insya Allah malam hari ini kita akan sampaikan dan kita akan sedikit membahas 3 nasihat para ulama yang begitu luar biasa, ajibnya dan agungnya nasihat tersebut. Nasihat pertama, mereka mengatakan, man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunyahu. 1.
Wa man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. 2. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Yang pertama adalah siapa yang lebih fokus terhadap kehidupan akhiratnya. Man amila li akhiratihi. Siapa yang lebih fokus terhadap urusan akhiratnya. Kafahullahu amra dunyahu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupi semua urusan duniawinya. Apa tadi ngapunten yang pertama? Siapa yang lebih fokus terhadap urusan akhirat, Allah akan cukupkan urusan duniawinya. Saya akan bacakan satu persatu dulu, kemudian nanti insya Allah akan dijelaskan secara detail. Yang kedua, wa man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Barang siapa yang memperbaiki batinnya, barang siapa yang memperbaiki batinnya, sesuatu yang tidak nampak di hadapan orang, sesuatu yang sifatnya rahasia bagi dirinya, aslahallahu alaniyatahu, maka Allah akan perbaiki lahirnya. Siapa yang memperbaiki batinnya, maka Allah akan perbaiki zahirnya atau urusan lahiriahnya. Yang ketiga, wa man aslaha ma bainahu wa bainallah. Dan barang siapa yang memperbaiki urusan dirinya dengan Allah, barang siapa yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas, maka Allah akan perbaiki hubungan dirinya dengan manusia. Siapa yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan dirinya dengan manusia. 3 wasiat ini Bapak dan Ibu. Barakallahu fikum. Wasiat yang apabila para ulama mereka ketemu, mereka berwasiat dengan wasiat ini. Apabila mereka berjauhan dan mereka lama tidak bertemu, mereka kirim surat dan isi suratnya adalah 3 wasiat ini. Siapa yang pertama tadi fokus terhadap urusan duniawi, itu urusan akhiratnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan cukupkan untuknya semua urusan duniawinya. Kita sekarang masuk nasihat yang pertama ini. Siapa yang fokusnya akhirat, siapa yang orientasi hidupnya akhirat, siapa yang aktivitas-aktivitas kehidupannya niatkan untuk akhirat, maka Allah akan cukupkan semua kehidupannya. Karena Rabb yang memberikan kita rezeki adalah Rabb yang memerintahkan kita sholat. Kadang kita lebih capek ngurus rezeki, tapi kita tidak memperhatikan sholat kita. Padahal Rabb yang memerintahkan kita untuk sholat, dialah Rabb yang memberikan kita rezeki. Kenapa kita lebih capek-capek mencari rezeki dan merupakan zat yang memberikan rezeki?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, janji kepada orang yang urusannya dia fokuskan untuk akhirat. Beliau mengatakan, man kanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang akhirat itu adalah orientasinya, siapa yang akhirat itu adalah tujuan hidupnya, siapa yang akhirat itu adalah kesibukannya, siapa yang akhirat itu adalah aktivitas-aktivitas sehari-harinya. Maaf, jangan kita kerdilkan, jangan kita sempitkan makna akhirat atau makna urusan akhirat hanya untuk sholat saja, tidak. Jangan kita fokuskan atau kita maknai urusan akhirat itu hanya sekedar puasa saja, tidak. Orang-orang yang fokusnya akhirat artinya orang-orang yang ketika keluar untuk bekerja mencari nafkah tujuannya karena Allah. Sehingga ketika mencari nafkah yang dia cari bukan untung atau rugi, tapi yang dia cari adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang keluar dari rumahnya untuk sekolah misalkan, maka dia niatkan sekolah ini agar menjadi seorang yang bermanfaat, karena Rasul mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat untuk orang lain. Allah mudahkan saya untuk kuliah di jurusan matematika, maka bagaimana saya memperjuangkan Islam lewat matematika misalkan. Allah mudahkan saya untuk jualan batik misal, maka bagaimana saya memperjuangkan Islam lewat batik ini misal. Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan saya untuk mencari nafkah, bagaimana saya niatkan keluar saya mencari nafkah memang untuk Islam, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan niatkan untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri dan lillahi ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bapak dan ibu, kalau kita bloboh, ngapunten, ini untuk bapak-bapak, jadikan hadis ini bagi ibu-ibu. Kalau suami jenengan kurang bloboh sama jenengan, tapi blobohnya sama temen jenengan, suka ngeraktir temen, tapi kalau sama istrinya wis sithik tembe wingin jajan pak jajan maneh. Rasulullah SAW mengatakan uang itu ada 4 kriteria lah. Uang itu ada 4 pintu lah. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Uang yang pertama adalah uang yang engkau infakkan di jalan Allah. Kemudian yang kedua, dinarun, uang yang engkau keluarkan untuk membebaskan budak. Yang pertama, uang yang engkau keluarkan fi sabilillah. Yang kedua, uang yang engkau infakkan untuk membebaskan budak. Dan yang ketiga, uang yang engkau keluarkan untuk sedekah kepada orang miskin. Dan yang keempat, uang yang engkau nafkahkan kepada anak dan istrimu. Ya. Uang itu terbagi menjadi 4. Uang yang engkau berikan untuk jalan Allah, uang yang engkau berikan untuk fakir miskin, uang yang engkau gunakan untuk membebaskan budak, yang keempat, uang yang engkau berikan nafkah untuk anak dan istrimu. Maka kata Rasulullah, a'zamuha, nafkah atau uang yang paling besar pahalanya adalah uang yang engkau berikan kepada anak dan istrimu. Kalau kita lebih bloboh ngeraktir orang lain sama istri kurang bloboh, bolehlah ibu pakai hadis ini untuk biar suaminya bloboh sama jenengan. Lihat, tidak, atau urusan akhirat itu tidak hanya kecil urusannya hanya dalam sholat saja, atau lingkupnya dalam musola saja, atau lingkupnya dalam masjid saja, atau lingkupnya dalam ibadah-ibadah yang antara kita dengan Allah saja. Tapi urusan akhirat itu luas.
Hablum minallah urusan akhirat, dan hablum minanas juga bisa kita jadikan untuk urusan akhirat. Kita keluar ingin mencari nafkah, niatkan karena Allah, sehingga yang kita cari bukan untung tapi rugi, tapi yang kita cari halalkah harta ini, haramkah harta ini. Ketika kita keluar untuk mencari ilmu, maka kita juga niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang seperti ini, kata Rasulullah, orang-orang yang niatnya adalah akhirat. Apa kata Rasulullah dan janji Rasulullah? Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan tancapkan kecukupan di dalam hatinya. Manusia itu karakter utamanya adalah tamak. Itu manusia. Allah mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengatakan dalam hadis yang sahih, "Lau kana libni Adam wadiyan min zahab." Kalau seandainya anak Adam itu punya satu gunung emas, satu gunung emas, kita kebayang punya gunung emas aja belum pernah. Ini kalau seandainya manusia punya satu gunung emas, ahabba an yakuna lahu wadiyani min zahab, maka dia akan punya keinginan, punya hasrat untuk punya 2 gunung emas. Sudah punya 2 gunung emas, dia akan pingin punya 3 gunung emas. Fala yamla'u fahu illa turab, kata Rasulullah, dan tidak ada yang bisa nyumpel keinginannya, nyumpel ketamaannya, kecuali tanah kuburannya. Baru mati, baru berhenti. Itu sifat manusia, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang tujuannya akhirat, dia melangkahkan kakinya untuk akhirat, dia keluar rumahnya memang orientasinya akhirat, maka Allah akan jadikan kecukupan itu pada dirinya. Ngerimo ing pandum, kalau kata orang Jawa. Ngerimo ing pandum, bener apa salah saya nggak tahu lah. Kosakatanya seperti ini atau tidak saya nggak tahu. Ngerimo ing pandum itu artinya, bahasa Arabnya kona'ah. Bahasa Jawanya ngerimo ing pandum, bahasa Arabnya kona'ah, bahasa Indonesianya terima apa adanya. Kasih banyak, tidak lupa, karena memang tujuannya untuk akhirat. Dikasih sedikit juga bersyukur dan sabar, karena memang tujuannya bukan ini. Tujuannya bukan banyak atau bukan sedikit, tapi tujuannya bagaimana menggunakan yang banyak untuk Allah, bagaimana menggunakan yang sedikit juga untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orientasinya bukan yang banyak atau sedikit, sedikit terus genjot terus sampai banyak. Kalau sudah banyak lupa, ingin yang lebih banyak, bukan. Karena memang tujuannya bagaimana yang sedikit ini saya gunakan untuk akhirat, dan bagaimana yang banyak ini juga saya gunakan untuk akhirat. Allah jadikan hatinya itu cukup. Orang yang hatinya cukup ini insya Allah hidupnya tidak gampang grundel, tidak gampang gersulo, tidak gampang aduh. Insya Allah orang yang hidupnya yang Allah jadikan waja'alallahu ghinahu fi qalbi, Allah akan tancapkan rasa cukup di dalam hatinya. Insya Allah hidupnya nggak gampang gerundel, gersulo. Gersulo itu sambatan, ya, sitik-sitik sambat, sitik-sitik sambat, sitik sambat akeh sambat. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua, kata Allah. Manusia itu kalau dapat yang jelek kakean sambat. Kalau mereka dapat seneng lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cocok banget sama saya. Semoga nggak cocok sama jenengan, saya pribadi sendiri. Kita kalau sedang payah, sambatnya ya Allah, lupa kemarin seneng terus lupa. Maka kata para ulama, mereka memberikan tips agar kita tidak terlalu sambat. Gimana caranya? Allah itu kadang ngasih kesusahan satu, dan Allah memberikan banyak kemudahan. Maka ketika kita sedang mendapatkan kesusahan, ingat Allah pernah memberikan kita lebih banyak daripada kesusahan ini.
berupa kebaikan-kebaikan. Ada sebuah riwayat wallahu taala alam, Nabi Ayub ketika mendapatkan penyakit, beliau sakit itu selama 18 tahun sakit. 18 tahun. Ditanya sama istrinya, "Mas, kok sampean Masya Allah orang kakean sambat?" Ini kalau saya bahasakan lah ya. Beliau mengatakan apa kata Nabi Ayub? Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada saya umur lebih. Kemudian Allah berikan saya 18 tahun sakit. Dan kalau saya lihat umur sehat saya lebih banyak dari umur sakit saya. Kita ketika senang lupa bersyukur. Tapi ketika kita sedang sedih, ya Allah, sambatnya terus-terusan. Ketika senang sholatnya jarang, tapi ketika susah sambatnya terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang niatnya akhirat ketika kehilangan dunia, sekarang saya niatnya akhirat bukan untuk dunia. Allah jadikan hatinya penuh dengan qanaah. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengatakan, "Idza kunta dza qalbin qanu' fa anta wa malikud dunya sawa." Engkau kalau punya hati yang qanaah, maka kamu sama raja-raja dunia nggak ada bedanya. Kita kalau punya hati yang qanaah, senang, alhamdulillah, nggak lupa kepada Allah. Ketika kita sedang mungkin nggak punya apa-apa, alhamdulillah. Rasulullah SAW ketika mendapatkan nikmat, beliau mengajarkan doa atau zikir, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya Allah, segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmat-nikmatnya lah segala kebaikan menjadi sempurna. Itu kalau senang. Kalau sedih, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah atas segala keadaan. Yang ingin menjadi patokan beliau ketika senang memuji Allah, beliau ketika sedih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ketika hati seorang dipenuhi dengan rimo ing pandum atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu janji yang pertama kalau urusannya akhirat. Rasul mengatakan, ja'alallahu ghinahu fi qalbi wa jama'alahu syamlahu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan kumpulkan semua urusan-urusannya. Allah akan mudahkan urusan-urusannya. Dan ini janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan semua problemnya pintu keluar. Semua urusannya ada solusinya. Dan Allah janjikan berikan rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dia ngejar pintu batik, nggak jalan-jalan. Ternyata buka satu sempolan misalkan, Masya Allah, jadi konglomerat sempolan, nggak ada yang tahu. Fokus mati-matian memperbesar bisnis A, tapi ternyata Allah berikan pintu rezeki dia dari lewat bisnis Z. Dari Z jauh. Dia nggak nyangka kalau ternyata pintu rezekinya akan Allah buka seperti keran yang mancur lewat Z. A sampai Z ini jauh. Kalau C kan dekat lah ya. D masih ada sangkut paut. Z nggak kebayang pintunya rezeki lewat Z ini, nggak kebayang. Dan ini janji Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Ini janji Allah, Allah mudahkan urusannya untuk siapa? Untuk orang yang niatnya akhirat. Kemudian kata Allah, janji Allah 3, wa atathud dunya wa hiya raghimah. Dunia akan datang kepadanya dalam keadaan dunia itu hina. Dunia menjadi budaknya. Bukan dia yang menjadi budak dunia, sendiko dawuh sama dunia. Tapi dunianya yang sendiko dawuh sama dirinya. Hatinya tidak bisa diperbudak oleh dunia. Karena memang tujuannya adalah akhirat. Dunia ini sipil, enteng. Dia tahu. Surat Ar-Rahman sering dia baca. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di atas dunia fana.
Saya mati-matian mengejar ini, nanti saya tinggalkan. Saya mati-matian mengejar itu, nanti saya tinggalkan. Maka mati-matianlah mengejar sesuatu, niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nasihat yang pertama. Siapa yang akhirat menjadi fokusnya, orientasinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan cukupkan urusan duniawinya. Ada sebuah hadis terakhir tentang masalah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini termasuk hadis qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya bena Adam, la ta'jiz an arba'i raka'atin min awwalin nahar." Wahai anak Adam, jangan kamu malas dari mengerjakan 4 rakaat di awal waktu pagi. Akfika akhirahu. Jika kamu mengerjakan 4 rakaat ini di waktu awal pagimu, Allah akan cukupkan, kata Allah, aku akan cukupkan urusan-urusanmu sisa harimu. Maka para ulama di sini berbeda pendapat. Apa maksud 4 rakaat? Ada yang mengatakan 4 rakaat ini adalah qobliyah subuh dan subuh itu sendiri. Dan ada yang mengatakan 4 rakaat ini adalah duha. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau lebih berpendapat kepada 2 rakaat sebelum subuh dan sholat subuh itu sendiri. Maka siapa yang menjaga sholat subuhnya, Rasul mengatakan dalam hadis yang lain, man shollas subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada di atas jaminan Allah. Siapa yang sholat subuh di hari itu, maka hari itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini cocok dengan hadis tadi. Siapa yang sholat 4 rakaat di awal waktu paginya, maka Allah akan cukupkan di sisa waktu harinya tersebut. Maka siapa yang pertamanya untuk Allah, maka Allah akan gampangkan semua urusan-urusan duniawinya setelahnya. Kemudian kita masuk pada nasihat yang kedua. Man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Barang siapa yang memperbaiki urusan batinnya, urusan yang gak kelihatan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan perbaiki urusan zahirnya. Ini tamparan keras untuk kita yang mungkin lebih senang, yang mungkin lebih fokus, yang mungkin lebih perhatian terhadap urusan yang nampak. Kita malu dilihat oleh orang karena sesuatu yang nampak pada diri kita. Kita mungkin malu dilihat oleh orang karena sesuatu yang terlihat oleh mereka. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat jasad kalian, Allah tidak melihat rupa wajah kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Allah mengatakan dalam sebuah ayat, nahnu khalaqnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami telah menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Yang namanya bangsa dan suku itu beraneka ragam macam bentuknya. Ada yang putih, ada yang kuning, ada yang sawo mateng, ada yang sawo gembadung belum mateng, ada yang sawo kematangan, saya nggak bilang bosok tapi kematangan kan. Coklat muda, coklat tua, mancung, setengah mancung, kurang mancung, tidak mancung, macam-macam. Namun setelah Allah mengabarkan demikian, Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.
Allah sampaikan, Allah ciptakan kalian beraneka ragam bentuk fisiknya, tapi Allah tidak lihat itu. Allah yang lihat hatinya. Rasul mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, 3 kali beliau mengatakan, takwa itu tempatnya di sini, takwa itu tempatnya di sini, takwa itu tempatnya di sini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takwa itu tidak dilihat dari seberapa gantengnya seorang pria. Takwa itu tidak dilihat dari seberapa cantiknya seorang wanita. Takwa itu tidak dilihat dari seberapa tinggi kasta seorang. Takwa itu tidak dilihat dari seberapa tinggi ekonomi seorang. Tapi takwa dilihat bagaimana hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah janjikan siapa yang memperbaiki urusan batinnya, maka Allah akan perbaiki urusan zahirnya. Ada sebuah hadis, dan ini mengajarkan kita untuk benar-benar agar selalu mengintrospeksi hati kita ketika ibadah kepada Allah. Mengajarkan kepada kita untuk selalu mengikhlaskan niat ketika ibadah kepada Allah. Hadis ini dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawi. Rasul mengatakan, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah, ada yang beramal dengan amalan-amalan penduduk surga. Amalan penduduk surga, ya sholat, ya puasa, ya sedekah, ya haji, ya umrah, ya amal-amal soleh yang lain. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, kata Rasulullah. Sampai-sampai jarak antara dirinya dengan surga, saking banyaknya amal-amal ketaatan yang dia lakukan, sampai-sampai jarak dirinya dengan surga ini tinggal sedikit lagi, tinggal sehasta lagi. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi ternyata takdir berbicara lain. Dia sebelum mati mengerjakan amalan penduduk neraka, kemudian mati di atas amal itu, akhirnya masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nari hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Dan ada salah seorang di antara kalian yang beramal dengan amal-amal penduduk neraka, maksiat A sampai Z komplit pernah dia lakukan. Tapi ternyata sampai-sampai, kata Rasulullah, saking banyaknya amal kejelekan yang dia lakukan, sampai-sampai jarak dirinya dengan neraka tinggal sedikit lagi, dekat dirinya dengan neraka, saking banyaknya kejelekan yang dia lakukan. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi ternyata takdir berkata lain. Dia sebelum mati mengerjakan amal taat, mati masuk surga. Subhanallah. Bukan kita akhirnya mungkin akan bertanya-tanya, kok nggak adil takdir Allah? Ini amalnya baik, kemudian satu amal kejelekan akhirnya masuk neraka. Ini amal jelek, satu amal kebaikan akhirnya dia masuk surga. Kok kayaknya Allah nggak adil? Rasulullah SAW menerjemahkan, Rasulullah SAW menjelaskan hadis ini dalam hadis yang lain. Orang tadi, orang yang amalnya baik, sampai-sampai dirinya dengan surga tinggal satu hasta, dekat dengan surga, tinggal masuk surga, tapi ternyata dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, mengerjakan amal buruk, akhirnya dia mati dan akhirnya masuk surga. Karena orang ini ya'malu fima yabdu linnas, dia beramal hanya yang kelihatan manusia saja. Dia beramal ingin dilihat manusia aja. Dia hanya mengkhususkan yang zahir saja. Sesuatu yang tidak dilihat oleh manusia, dia sungkan untuk mengerjakannya. Sesuatu yang tidak nampak oleh manusia sehingga dia tidak mendapatkan pujian oleh manusia, malas untuk dia kerjakan. Akhirnya Allah balikkan urusannya. Allah tutup hidupnya dengan amal penduduk neraka, akhirnya masuk ke dalam neraka. Lihat
balasan untuk orang-orang yang hanya memperhatikan amalan-amalan untuk zahir saja, yang dilihat manusia saja, dan dia melupakan keikhlasannya kepada Allah. Dalam hadis yang lain, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, hadisnya hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan lebih ngeri lagi. Semoga Allah jauhkan kita dari yang seperti ini. Beliau mengatakan, la'a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin ka'amthali jibali tihama. Aku tahu segolongan umatku ini ada mereka yang kelak di hari kiamat membawa pahala sebesar gunung Tihama. Nama gunung di daerah Arab sana namanya gunung Tihama, besar. Ya kita kalau nama gunung aja otomatis sudah besar lah. Sekecil-kecilnya gunung ya besar. Ada orang yang membawa pahalanya sebesar gunung Tihama. Tapi ternyata Allah faja'alahallahu haba'am manthura. Kemudian Allah jadikan amal yang sebesar gunung Tihamah tadi debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Hilang. Tidak ada nilainya di sisi Allah. Sholatnya yang dia bawa hilang, debu. Puasa yang dia bawa hilang, debu. Sedekah yang dia bawa dan dia harapkan ini insya Allah akan menolong saya dari api neraka, hilang jadi debu. Kemudian para sahabat heran, ngeri sekali ini kondisinya. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah sifhum lana, wahai Rasulullah sifatkan mereka untuk kami ya Rasulullah. Siapa mereka ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, mereka adalah saudara kalian, dari kulit kalian, dari keturunan kalian. Maksudnya sama-sama seperti kalian. Ya'khudhuna minal laili kama ta'khudhun. Mereka juga tidur sebagaimana kalian tidur. Kemudian kata Rasulullah, walakinnahum qaumun. Akan tetapi mereka adalah sekelompok manusia. Idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Tapi mereka adalah kelompok yang ketika mereka sendiri, nggak ada orang yang tahu, mereka terjang larangan Allah. Ketika manusia nggak melihatnya, maksiat-maksiat dia terjang. Ketika tidak ada mata-mata yang melihatnya, kemaksiatan dan dosa, dia berani untuk melawannya. Maka orang yang seperti ini, sebaik apapun pahala yang dia lakukan, Allah jadikan seperti debu yang berterbangan. Lihat pentingnya menjaga hati, pentingnya menjaga sesuatu yang batin. Banyak orang yang sekarang memperhatikan yang zahir, menampakkan yang zahir, tapi dia lupa tentang batinnya. Dia lupa untuk menyempatkan waktu untuk berkholwat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin banyak dosa memang kita sehingga kurang bisa bangun malam. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah beliau mengatakan, jika ada mata yang di waktu malamnya tidak bisa bangun, apalagi meneteskan air mata karena dosa-dosanya, itu mungkin sudah terlalu banyak maksiat yang dia lihat dengan kedua matanya di siang harinya. Maksiat itu punya dampak buruk. Dan dampak yang paling buruk dari maksiat adalah terhalang dari menikmati lezatnya ibadah kepada Allah. Itu dampak buruk. Ustadz, ada fulan maksiatnya Masya Allah STMJ, sholat terus maksiat jalan. Bahkan sholatnya mungkin pendek, maksiatnya lebih panjang. Tapi kok uripi Masya Allah Ustadz. Buka opo jadi, buka pintu rezeki, buka bisnis apa jadi, buka bisnis A jadi, bisnis B jadi. Kayaknya kok enak sekali hidupnya Ustaz. Padahal saya lihat subhanallah sholatnya, ya Allah, karo aku sholatnya api aku, Masya Allah. Saya kayak sholatnya kok terus, tahajudnya kok terus, tapi kok kita terus dibian. Kai fulan sholatnya nggak pernah, ngomongnya pedes, tapi kok Masya Allah rezekinya Ustaz. Maka kata para ulama,
dampak buruk yang paling buruk dari maksiat tidak pada kurangnya ekonomi atau kurangnya duniawi, tapi dampak buruk yang paling buruk maksiat yang kita lakukan terhalang dari menikmati lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau malam kita belum bisa bangun, mungkin siangnya kita banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, ini tanda jajan sudah keluar, berarti sudah mau selesai. Allah mengatakan dalam surat Asy-Syu'ara, Allah mengatakan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun. Kelak di hari kiamat anak dan harta itu enggak ada manfaatnya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, dengan membawa hati yang bening, dengan membawa hati yang lurus, dengan membawa hati yang hanif, dengan membawa hati yang kosong dari hal-hal yang dapat merusak kebeningan hati itu. Lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kelak di hari kiamat anak nggak ada manfaatnya, harta nggak ada manfaatnya. Yang dimanfaatkan dan yang bermanfaat adalah hati, batin yang dipenuhi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, nasihat yang terakhir adalah waman aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan dia dengan manusia. Bapak dan Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kadang sedang ngumpul-ngumpul sama rekan kerja, misal sedang nongkrong yang anak muda, sedang kongko-kongko ngopi, kemudian adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Isya. Kalau subuh kan kebangetan, berarti ngopinya di malam sampai subuh. Isya lah, karena ngopinya ba'dal maghrib. Adzan Isya, akhirnya mau sholat takut diomong, munisi adzan sudah selesai, mau bangun takut dicibir, munisi. Qomat sudah keluar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, aduh qomat ya, Pak tangi kopi ini urung entek. Nanti kalau saya bangun duluan, katanya yang bangun duluan yang bayar. Aduh, rasidang. Ya, yang ketawanya kenceng berarti pengalaman. Saya belum pengalaman ini kayaknya. Mau bangun sholat takut dicibir. Keluar ngopi, karena ngopinya tadi ba'dal maghrib, baru turun dari musola pakai sarung, lepas sarungnya malu pakai sarung, pakai celana, pecinya lepas ganti topi, misal. Kenapa dia malu pakai sarung? Kenapa dia malu untuk sholat? Karena takut dicibir, takut ditinggalkan. Nggak asik kamu baru nongkrong sebentar, adzan tinggal. Malas ngomong sama kamu, malas kumpul sama kamu, malas kongko-kongko sama kamu. Misal contoh, aduh nanti saya nggak punya teman, nggak jadi sholat. Atau yang semisalnya ini, kalau saya permisalkan untuk yang muda, atau mungkin yang bapak-bapak ronda misalkan, atau ngumpul sama teman, atau mungkin dagang, kemudian keluar malu untuk mengerjakan sholat, malu diomong sama orang, malu dicibir oleh orang untuk mengerjakan syariat Allah, kemudian dia malu dicibir orang. Lihat kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kadang kita lebih banyak untuk menarik hati manusia, tapi jarang untuk kita meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lebih disibukkan untuk mencari ridho manusia, padahal manusia itu orang yang tidak akan pernah berhenti untuk komentar, selalu komentar. Indonesia apalagi pinternya komentator,
Bal-balan ora bisa, komentatore, oh masya Allah. Tapi suruh buat pemain bola, kalau komentar ini masya Allah. Maka orang Arab mereka ada yang menggambarkan ada seorang bapak dan anak dan keledai. Bapaknya, anaknya naik, bapaknya turun di jalan. Diomong sama orang, ya Allah, bocah gelora peto, bapak ekor melaku, dianya naik di atas keledai. Ya, bapaknya naik, anak itu turun. Lewat, ya Allah, bapak gel ora peto, orang dolor, wis tua malah naik keledai, anaknya yang suruh jalan. Brile, salah maneng. Ya sudah, naik dua-duanya. Ya Allah, gel cilik tumpai wong loro. Ya Allah, brile. Nggak dinai semuanya, turun semuanya, diomong lagi, eman-emane nggawa kendaraan tidak dipakai, priyele. Naik diomong, mudun diomong, bapak sing naik diomong, anak naik diomong. Ini kita manusia senengi maidu, penak kalau suruh maidu. Maka kata seorang ulama, kalau tidak salah Imam Syafi'i, beliau mengatakan ridwan nasi ghayatun la tutrok. Ridho manusia itu tujuan yang tidak akan mungkin bisa dicapai. Kita mau mencari ridho manusia mustahil. Kita ingin mencari ridho kaji fulan, ternyata kaji fulan gak seneng sama kita. Kita mau mencari ridho kaji fulan A, ternyata kaji fulan C gak seneng sama kita. Kita ingin mencari muka kepada fulan C, ternyata fulan Z gak seneng sama kita. Mustahil mencari ridho manusia, mustahil. Kemudian Imam Syafi'i meneruskan, wa ridhallahi ghayatun la tudrak, la tutrak. Ridwan nasi ghayatun la tudrak, wa ridhallahi ghayatun la tutrak. Dan ridha Allah adalah tujuan yang harus selalu digapai dan tidak boleh ditinggalkan. Fatruk ma la yutrok wa adrik ma la yutrok. Maka gapailah yang tidak boleh ditinggalkan dan tinggalkanlah yang tidak bisa digapai. Ambil ridho Allah, cari ridho Allah tanpa mencari ridho manusia, tanpa cari muka kepada manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh para ulama, beliau mengatakan, manil tamasa ridhallahi bisakhatin nas. Lihat ini, barang siapa yang mencari ridho Allah walaupun manusia mencibirnya. Kok contoh tadi, masih ngopi, mau bangun duluan, takut dicibir. Gak apa-apa, saya mau mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mencari ridho Allah walaupun manusia marah, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan dia diridhoi oleh Allah dan manusia pun ridho dengan dirinya. Manil tamasa ridhallah, barang siapa yang mencari ridho Allah bisa khatinas, dengan menyakiti hati orang lain misalnya, atau dengan menjadikan akhirnya orang lain mencibir saya misalkan. Yang penting ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya gapai. Ardhan nasa anhu radhiyallahu wa ardhan nasa anhu, maka Allah akan ridho kepadanya dan Allah akan jadikan manusia ridho kepada dirinya. Tapi kata Rasulullah, waman iltamasa ridhon nas, barang siapa yang mencari ridhonya manusia, cari mukanya manusia, cari relanya manusia, yang dicari ridhonya manusia, dan dia menjadikan Allah marah. Tadi nggak mau sholat karena cari muka di hadapan teman-temannya, takut dicibir, takut ini, takut itu, takut ditinggalkan, takut ini dan takut itu. Apa kata Rasulullah SAW? As-sakhitallahu wa askhatallahu anhu. Allah akan marah kepadanya dan Allah jadikan manusia marah kepadanya. Kalau tujuan kita untuk manusia dengan cara meninggalkan Allah, Allah marah dan Allah jadikan manusia marah kepada kita. Karena hati manusia itu di tangan Allah. Allah yang mampu menjadikan hati manusia cinta sama saya. Allah yang bisa menjadikan manusia itu marah sama saya.
Allah mengatakan dalam hadis yang sahih, Allah apabila mencintai seorang hamba, Allah panggil Jibril, wahai Jibril, cintailah hamba itu. Kemudian Jibril mencintainya. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, panggil semua malaikat, kabarkan kepada semua malaikat Allah mencintai orang itu, dan perintahkan semua malaikat untuk mencintai orang itu. Akhirnya semua malaikat mencintai orang itu. Kemudian Allah berikan manusia, dan Allah jadikan manusia ridho kepadanya. Allah jadikan manusia mencintai dirinya. Allah jadikan manusia senang kepadanya, diterima di tengah masyarakat jika yang dicari adalah ridho Allah. Tapi kalau yang dicari ridho manusia, yang dicari muka-muka manusia, yang dicari kerelaan manusia dengan mengesampingkan ridho Allah, hati-hati, Allah murka, dan manusia pun Allah akan jadikan murka kepada kita, wal'iyadzubillah. Maka 3 nasihat ini, fokus akhirat, maka Allah akan cukupkan urusan dunia kita. Perbaiki urusan yang batin, Allah akan perbaiki urusan yang zahir. Dan yang terakhir, perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah pun akan perbaiki hubungan kita dengan manusia. Dan jangan sampai kebalik, jangan sampai kita fokus terhadap dunia, dan jangan sampai kita lebih memperbaiki urusan dengan manusia, dan jangan sampai kita hanya fokus terhadap urusan yang zahir saja. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya tidak buka sesi tanya jawab. Kalau misalkan ada tanya jawab, biar yang lebih afdal beliau Al-Ustadz Al-Fadhil Ustadz Tobroni, kalau memang panjenengan punya soal, bisa ditanyakan kepada beliau. Salah seorang ulama ketika datang ke sebuah negeri, yang di dalam negeri itu ada seorang ulama yang biasa ngisi, kemudian ditanya, maka beliau mengatakan, saya tidak bisa menjawab, tanyalah kepada orang yang sudah biasa ngisi di tempat tersebut atau yang semakna dengan itu. Maka kalau ada pertanyaan, nanti bisa dipersilahkan kepada yang lebih alim, yaitu Fadilatul Ustadz Tobroni hafizahullahu ta'ala. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebih dan banyak kurangnya saya minta maaf. Kalau ternyata mungkin menyinggung hati panjenengan semuanya, semoga Allah mudahkan untuk kita menuntut ilmu, dan semoga Allah mudahkan untuk kita mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.